Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok Zigzag kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang asuhan keperawatan keluarga dengan anak baru lahir, yang dimana di sini dengan kelompok yang dimana di sini beranggotakan ada Kasih Fadila, Ayah Cindy Santika, Gustira Endani, Herlina, Mutiara Kartika Putri, Dwi Prehandini, Eva Putri Ramadhani, Dita Putri Pratami, Putri Nurayu Istiqomah, Muhammad Fauzan, Sofi Angela, Mansur Awali, Putri Widiawati, dan Marta Ekistiawati. Lanjut, di sini ada kasus dari askep keluarga dengan anak baru lahir, yang dimana seorang ibu muda yang baru saja melahirkan menyampaikan bahwa ia masih bingung untuk menentukan KB apa yang harus diambil. Sebelumnya, saat baru melahirkan, tenaga kesehatan dari puskesmas sudah menyampaikan bahwa setelah masa nifas sudah akan habis, dapat mulai merencanakan KB apabila mau memberi jarak kehamilan. Ia belum mendapat info dari puskesmas mengenai jenis KB serta kelemahan dan kelebihan masing-masing. Selain itu, saat ini ia juga masih sibuk belajar dan membiasakan diri untuk menggendong dan memandikan anaknya. Namun karena ia terkadang melihat di YouTube, maka sekarang ia lebih berani. Ibu ini menyampaikan bahwa suami juga turut membantunya dalam merawat anak. Namun untuk cara menyusui mereka masih belum begitu paham. Mereka sama-sama warga pendatang sehingga tidak ada kerabat yang mendampingi. Oleh karenanya, keluarga ini ingin memasang KB dan juga ingin tahu cara merawat bayi yang benar. Baik, selanjutnya untuk asuhan keperawatan akan dibacakan oleh Mbak Eva. Baik, terima kasih Mbak untuk pengkajiannya, yaitu data subjektifnya. Yang pertama, ibu muda yang baru saja melahirkan menyampaikan bahwa ia masih bingung untuk menentukan KB. Apa saja yang harus diambil. Untuk yang kedua, sebelumnya saat baru melahirkan, tenaga kesehatan dari Puskesmas sudah menyampaikan bahwa setelah masa nifas sudah akan habis, dapat mulai merencanakan KB. Apabila mau memberi jarak kehamilan dan ibu. Untuk yang ketiga, ibu belum mendapat info dari Puskesmas mengenai jenis KB serta kelemahan dan kelebihan masing-masing. Nomor 4, ibu juga masih sibuk belajar dan membiasakan diri untuk menggendong dan memandikan anaknya. Namun karena itu terkadang melihat di YouTube, maka sekarang ia lebih berani. Yang nomor 5, ibu menyampaikan bahwa suami juga turut membantunya dan dalam merawat. Yang keenam, namun untuk cara menyusui mereka masih belum begitu paham. Mereka sama-sama warga pendatang sehingga tidak ada kerabat yang mendampinginya. Untuk yang terakhir, keluarga ini ingin memasang KB dan juga ingin tahu cara merawat bayi yang benar. Untuk data objektifnya yaitu diagnosa keperawatan individunya ada, data objektifnya itu tidak ada, kemudian diagnosa keperawatan individunya ada, DS-nya ada seseorang ibu muda yang baru saja melahirkan, menyampaikan bahwa ia masih bingung untuk menentukan KB apa saja yang harus diambil, dan ia belum mendapat info dari puskesmas mengenai jenis KB serta kelemahan dan kelebihan masing-masing. Untuk etiologinya yaitu kurang terpapar informasi, masalahnya adalah defisit pengetahuan. Diagnosanya yang kedua yaitu DS, data subjektifnya mengatakan untuk cara menyusui mereka masih belum begitu paham. Warga ingin tahu cara merawat bayi yang benar, dan selain itu masih ia juga masih sibuk belajar dan membiasakan diri untuk menggendong. Kesiapan peningkatan menjadi orang tua, memandikan, dan anaknya. Untuk etiologinya tidak ada, masalahnya yaitu kesiapan peningkatan menjadi orang tua. Untuk prioritas diagnosanya yang pertama ada defisit pengetahuan, berhubungan dengan kurang terpapar informasi, dibuktikan dengan seorang ibu muda yang baru saja melahirkan menyampaikan bahwa ia masih bingung untuk menentukan KB. Apa saja yang harus diambil. Ia belum mendapat info
dari Puskesmas mengenai jenis KB serta kelemahan dan kelebihan masing-masing. Untuk yang nomor 2, kesiapan peningkatan menjadi orang tua dibuktikan dengan mengatakan untuk cara menyusui mereka masih belum begitu paham. Keluarga ingin tahu cara merawat bayi yang benar dan saat ini ia juga masih sibuk belajar dan membiasakan diri untuk menggendong dan memandikan anaknya. Untuk intervensi keperawatannya, yang pertama ada defisit pengetahuan dengan nomor D0111. Untuk kriteria dan hasilnya ada tingkat pengetahuan luaran 121.111. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, tingkat pengetahuan membaik dengan kriteria hasil, perilaku dengan sesuai anjuran meningkat, kemampuan menjelaskan. Untuk intervensinya edukasi kesehatan, I12383, observasinya identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi. Untuk terapeutiknya sediakan materi dan media. Lanjut, Mbak. Untuk tadi SLKI-nya dilanjut pengetahuan tentang suatu topik meningkat, perilaku dengan pengetahuan meningkat, pertanyaan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi menurun. Untuk yang kelima ada persepsi yang keliru tentang masalah menurun. Untuk psikinya yaitu dilanjut tadi ada pendidikan kesehatan, kemudian ada jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan, identifikasi pengetahuan, kemudian ada berikan kesepakatan untuk bertanya, edukasinya ada jelaskan faktor risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan. Untuk intervensi tambahan edukasi keluarga bencana ada I12381. Observasinya ada identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi, identifikasi pengetahuan tentang alat kontrasepsi. Lanjut. Untuk terapeutiknya ada lakukan penapisan pada ibu dan pasangan untuk menggunakan alat kontrasepsi, kemudian lakukan pemeriksaan fisik, fasilitasi ibu dan pasangan dalam mengambil keputusan menggunakan alat kontrasepsi, diskusikan pertimbangan agama, budaya, perkembangan sosial, ekonomi terhadap pemilihan alat kontrasepsi. Lanjut. Untuk edukasinya yaitu ada jelaskan tentang sistem reproduksi, jelaskan metode alat kontrasepsi, dan jelaskan aktivitas seksualitas setelah mengikuti program KB. Untuk diagnosa yang kedua yaitu ada kesiapan peningkatan menjadi orang tua D0122. Untuk SLKI-nya yaitu peran menjadi orang tua L13120. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 32 jam, kesiapan peningkatan menjadi orang tua membaik dengan kriteria hasil yaitu dengan meningkat, perilaku positif menjadi orang tua meningkat, kemudian psikinya yaitu promosi antisipasi keluarga, observasinya yaitu identifikasi kemungkinan krisis, situasi, atau masalah perkembangan serta dampaknya pada kehidupan pasien dan keluarga. Identifikasi metode pemecahan masalah yang sering digunakan keluarga. Lanjut untuk SLKI-nya dilanjut yaitu yang nomor 3 ada verbalisasi kepuasan memiliki bayi meningkat, berikan pengertian anak kelima kebutuhan fisik atau anggota keluarga terpenuhi meningkat. Yang keenam ada kebutuhan emosi anak atau keluarga terpenuhi meningkat. Yang terakhir ada keinginan meningkatkan peran menjadi orang tua meningkat. Kemudian psikinya yaitu terapeutik, identifikasi kemungkinan krisis situasi atau masalah perkembangan serta dampaknya pada kehidupan pasien dan keluarga, identifikasi pemecahan masalah yang sering digunakan keluarga. Untuk edukasinya yaitu ada
jelaskan perkembangan dan perilaku yang normal pada keluarga, kolaborasi, ada kerjasama dengan tenaga kesehatan terkait lainnya jika perlu. Baik, untuk selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator Mbak Tami. Baik, terima kasih kepada Mbak Eva untuk penjelasannya. Mungkin itu dari presentasi dari kelompok Zigzag kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa menulis pertanyaan di kolom komentar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.